Kita singkat. Terakhir, apa nestapa kita? Jadi sepanjang kurun 1400 tahun tadi, ini wilayah kekuasaan Islam, Pak. Ibu. Jadi kalau dunia ini kita lihat dalam petanya warna hijau ini berarti 2/3-nya dalam naungan Islam. Ini berkahnya di sini. Tapi setelah kemudian Islam runtuh, kekhilafan runtuh, hanya tinggal sisa-sisa Islamnya saja. Dalam praktek ibadah madhah ataupun dalam praktek munakahat, pernikahan. Sisanya sudah dicampakkan Islam. Kita sudah terkerat-kerat lebih dari 55 negara. Cari asalah bendera Timur Tengah, kan hampir sama saudaranya. Kita sudah dikerat-kerat. Apa yang terjadi prakteknya hari ini? Ya. Mari kita lihat. Ini kenal dengan Gaza, Bapak Ibu? Anak-anak, kenal Gaza? Gaza itu di mana? Palestina. Palestina itu sebenarnya berapa luas tanahnya? 26.000 km, Pak. 26.000 km persegi. Itu yang hari ini sudah diambil alih oleh Zionis. Gaza aku cuma tinggal 365 km saja. Kira-kira di Kampung Kelawi itu ada yang ambil 100 meter, pasti ributnya tanggung lamanya. Itu 26.000 km nyambil, Pak. Tanahnya kaum muslimin. Tidak ada yang bisa membela. Sampai hari ini dari 7 Oktober sampai hari ini pembantaian, pembunuhan masih terus berlangsung. Sudah lebih 30.000, Pak, saudara kita. Itu saudara kita itu. Sama kita di sini. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang beriman itu bersaudara, nggak ada bedanya antara di Kampung Kelawi dengan yang Bukit Tinggi, Kampung Kelawi dengan Gaza sama. Tapi apa yang bisa kita berbuat untuk mereka? Hari ini kita sudah seperti tubuh yang sudah terkerat tangannya, kakinya, jari-jarinya. Barangkali kayak kekar tangan, kalau lepas dari tubuh nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah kondisi kita. Kenapa? Karena dua hal yang terjadi hari ini. Kita ini tidak mengatur diri kita dengan Islam, tidak mengatur dan menyatukan kita dengan Islam, dan tidak dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Silakan Pak, sambil dikulik-kulik dia nih. Penangan tua. Ya. Sementara saudara kita yang ada di Gaza hari ini itu bak penjara, Pak. Karena ini di tembok besar ini, sekelilingnya. 8 pintu, 1 pintu lewat Rafah, 7 pintunya lewat Israel. Lewat pintu mati. Kondisi saudara kita. Kita bisa apa hari ini? Ya. Padahal kata Rasulullah SAW, lazalud dunya ahwan wa indallahi min qatli rajulin muslimin. Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Terakhir, apakah ini adalah akhir zaman sementara kita hanya tinggal menunggu kiamat saja, ngurus diri kita sendiri saja, keluarga kita saja? Belum. Ini adalah fase kita mau bangkit lagi, Pak. Nah, ini saya sampaikan 2 kabar gembira ya. Untuk oleh-oleh ke dibawa pulang. 1 hadis. Jadi kece Nabi, kita akan mengalami 5 fase kepemimpinan. Ya. Fase yang pertama, fase nubuwah. Fase kita dipimpin oleh Nabi Muhammad selama 10 tahun. Itu masa sudah berakhir. Fatakunu masyaallah takun kata Allah, summa yarfa'u wa idza syaa yarfa'. Sudah diangkat masa itu, sudah berakhir 10 tahun Nabi menjadi kepala negara di Madinah, menguasai jazirah Arab. Setelah itu masa kepemimpinan dipimpin oleh khilafatun ala minhajin nubuwah, khilafah sesuai dengan manhaj kenabian, khulafaur rasyidin. Abu Bakar 2,5 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun, Hasan bin Ali setengah tahun, 30 tahun. Fatakunu masyaallah takun. Masa itu juga sudah terjadi dan yarfa'u idza syaa yarfa', dan itu juga sudah dicabut oleh Allah. Sudah berakhir 30 tahun. Kemudian masa yang ketiga adalah masa mulkan adhan. Kita dipimpin oleh kekuasaan yang masih menerapkan Islam tapi ada kezaliman di situ. Itulah masa khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. 1300 tahun lebih. Masih rahmatan lil alamin di situ. Nah, tapi ada masa yang kita jauh lebih mengerikan, lebih berat. Itu masa yang ketiga. Yang keempat, ini yang kita alami hari ini. Yang oleh hadis disebut dengan kalimat summa takunu mulkan jabriyatan. Akan datang penguasa yang jabriyah. Jabriyah itu diktator, Pak. Diktator itu cirinya kata Imam Ahmad, syiddatul dzulmi wal qahra, bersangatan kezalimannya dan sangat kejam pemimpinnya, sangat jahat pemimpinnya. Kira-kira hari ini negeri kaum muslimin mengalami itu,
tinggal kita rasakan sendiri. Sebut negeri muslim yang mana, termasuk kita Indonesia. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ini akan berakhir? Jawabannya iya. Allah yang kemudian menjanjikan lewat hadis Rasulnya. Apa kalimat hadisnya? Fatakunu masya'allahu an takun. Masa itu akan berlangsung selama Allah berkehendak. Lalu tsumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Kemudian Allah akan mencabut masa itu ketika Allah berkehendak untuk mencabut. Dan masa untuk mencabut penguasa yang diktator itu sudah sangat dekat. Hanya butuh kita istiqomah, mau enggak untuk pegang teguh Islam ini, kemudian kita ajak orang sama-sama untuk memperjuangkannya. Nah, kalau sama-sama begitu, insya Allah kabar gembira yang kelima akan tiba. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan ada masa kepemimpinan yang kelima. Ini yang mau kita tunggu dengan syarat kita berjuang, yaitu masa khilafah mengikuti manhaj kenabian untuk fase yang kedua. Itu hadis, ya. Terserah bagi yang tidak percaya. Nah, insya Allah kita yang hadir di sini adalah orang yang sudah teruji keimanannya sebagaimana Abu Bakar tadi. In kana qad qala faqad sadaqa. Apapun katanya Nabi Muhammad, faqad sadaqa, pasti benar. Itu yang harus tertanam dalam diri kita hari ini. Ya. Ini katanya Nabi Muhammad ini, bukan katanya yang ngomong di depan. Hadis ini dikuatkan dengan ayat. Ini dia. Nanti cek lagi di rumah, An-Nur ayat 55. An-Nur 55. Apa kata Allah? Allah berjanji. Nah, kurang apaan? Kalau tadi Rasul memberi kabar gembira, kini Allah yang berjanji. Ya, tidak apa-apa anak-anak kita, muji konsentrasi. Apa janji Allah? 3 di sini. Dengan 3 kali janji. Apa janji yang pertama? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi sungguh kata Allah, Allah akan mengembalikan kepemimpinan kepada kalian sebagaimana telah menjadi pemimpin orang-orang sebelum kalian. Ya, para mufassir menjelaskan kepemimpinan yang Allah akan kembalikan sebagaimana kepemimpinan para khulafaur rasyidin. Masya Allah, Buya, Pak Haji, ini janji Allah. Tinggal kita percaya apa tidak, yakin apa tidak. Tentu kita harus yakin, tidak boleh ada pilihan yang lain. Kalau terwujud janji yang pertama, maka akan terwujud janji yang kedua. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah sungguh-sungguh akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk kalian. Islamnya akan kokoh. Ulamanya itu akan dimuliakan. Ajaran Islam itu akan menjadi rahmat berkah bagi sekalian alam. Bukan seperti hari ini. Hanya dibaca-baca ketika memang ingin mendapatkan suara kan itu. Ya kan? Setelah itu dilipuan lah. Kan itu Islamnya, Pak. Tapi Islam yang kokoh itu akan terwujud. Tinggal kita mau bersabar sambil berjuang dan istiqomah dan Islam. Dan goyah sedikit pun. Kalau terwujud janji yang kedua, terwujud janji yang ketiga. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh-sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Apa ketakutan kita hari ini? Maka itu dalam persoalan berkaitan dengan keamanan. Ya kan? Berkaitan dengan masalah ekonomi. Kan sehari ini kan semuanya naik, Pak. Ya kan? Harga naik, minyak naik, apalagi kebutuhan naik, ya. Kriminalitas naik. Yang turun kan 2 saja di apa ini, Pak? Di Kampung Kelawi. Hujan aja ya matu aja, kan itu yang turun. Ya kan? Sisanya naik semua. Alhamdulillah kali hujannya, Pak. Ya kan? Berarti Allah masih sayang. Ya. Walaupun yang lainnya naik. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Betul-betul menyembah kepadaku. Penuhi perintah Allah. Apapun perintahnya. Jangan pilih-pilih. La yusyrikuna bi syai'a. Jangan serikatkan Allah. Jangan cari aturan lain. Jadi kalau ada yang merintahkan awak untuk melanggar Al-Quran, jangan mau ikuti. Nasihatin dia. Nah, itulah letak pentingnya dakwah. Barangkali itu, insya Allah, sebelum jam 10 harus kita akhiri. Jadi kita punya waktu 10 menit. Barangkali ada yang terasa di Bapak Ibu semuanya.